Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Daril Magdania dengan NIM 2305 120 4033 dari kelas TA 23. Jadi pada video ini saya akan melakukan praktikum tentang recognitions dan scanning. Yang pertama terdapat recognitions. Recognition atau pengintaian adalah tahap awal dalam serangan cyber, di mana seorang penyerang mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang target sebelum melakukan eksploitasi. Tahap ini sangat penting karena membantu penyerang memahami sistem target, menemukan kelemahan, dan merencanakan serangan yang lebih efektif. Kemudian terdapat jenis dari recognition. Yang pertama ada passive recognitions, jadi pengumpulan informasi tanpa melakukan interaksi langsung dengan sistem target. Yang kedua ada menggunakan sumber terbuka seperti media sosial, situs web perusahaan, dan database publik. Contohnya ada OSINT atau Open Source Intelligence, pencarian Google Tracking atau pemantauan DNS. Jenis yang kedua ada active recognitions, yang melibatkan interaksi langsung dengan sistem target untuk mendapatkan informasi lebih dalam. Bisa dilakukan dengan teknik seperti pemindaian jaringan, ping sweep, dan fingerprint sistem operasi. Contohnya ada penggunaan alat seperti Nmap, Wireshark, atau Metasploit untuk memetakan jaringan target. Kemudian langsung saja pada cara kerja dari recognitions ini. Jadi untuk praktikum yang pertama atau praktikum recognitions ini, langkah pertamanya kita perlu untuk menjalankan link web UIS berikut di browser. Jadi kita klik pada link ini. Nah, kemudian langkah yang kedua, silahkan UIS minimal 3 web yang Anda familiar dengannya dan cari info tentang web tersebut. Misalnya kita ingin mencari informasi mengenai website UNESA, SSO UNESA. Kemudian kita search. Nah, di sini terdapat domain information mengenai unesa.ac.id, di mana domainnya itu ada unesa.ac.id, kemudian tanggal registrasinya itu pada tanggal 19 Agustus tahun 2001, kemudian tanggal kedaluarsanya ini tanggal 31 Oktober tahun 2026, kemudian terakhir diperbarui pada tanggal 30 Juli 2024. Dan untuk statusnya server transfer prohibited, artinya domain ini tidak dapat dipindahkan ke penyedia lain. Kemudian status yang selanjutnya yaitu client transfer prohibited, jadi mencegah perubahan kepemilikan domain oleh pihak lain. Kemudian nama dari servernya itu ada seperti ini. Kemudian nama server tersebut menunjukkan bahwa domain ini menggunakan layanan Cloudflare untuk pengelolaan DNS-nya. Kemudian register information-nya, pendaftarnya itu ada di PT Bisnet Geo Nusantara, dan link-nya seperti ini. Kemudian untuk website yang kedua, kita mencoba mengecek YouTube. Kita cari. Nah, kemudian untuk YouTube, informasi mengenai domainnya yaitu domainnya ada youtube.com. Kemudian tanggal registrasinya itu terdapat pada tanggal 15 Februari tahun 2005. Kemudian tanggal kedaluarsanya itu ada 14 Januari tahun 2025. Kemudian terakhir diperbarui pada tanggal 14 Januari tahun 2025. Untuk statusnya itu ada seperti ini. Jadi status ini menunjukkan bahwa domain ini memiliki perlindungan ketat dan tidak dapat diubah atau dipindahkan dengan mudah. Dan dari 6 servernya seperti ini, yang menunjukkan bahwa domain ini dikelola oleh Google. Kemudian mengenai register information, registrarnya itu ada dari Mark Monitor NIC, kemudian ID-nya 292, kemudian email pengaduannya itu ada di abusecomplaints@markmonitor.com. Kemudian ini untuk kontaknya. Kemudian terkait dengan registran kontak seperti ini, dan administrative kontak itu juga seperti ini, dan technical kontaknya itu seperti terlihat di layar. Kemudian yang selanjutnya kita bisa mengecek misalnya dari Instagram, kita cari. Nah, kemudian untuk informasi dari domain Instagram itu ada domain dari instagram.com, kemudian terdaftar
atau diregistrasi yang dilakukan pada tanggal 4 bulan 6 2004. Kemudian tanggal kedaluarsanya itu pada tanggal 4 bulan 6 tahun 2033. Kemudian terakhir diupdate itu pada tanggal 26 bulan 6 di 2024. Kemudian untuk statusnya itu status domainnya privat, jadi beberapa detail disembunyikan untuk keamanannya. Kemudian untuk nama servernya menunjukkan bahwa server yang digunakan untuk mengarahkan ke domain ini. Nah, kemudian untuk register information-nya seperti yang dapat di layar. Dan seperti itu. Kemudian praktikum yang kedua, kita lanjutkan pada praktikum scanning. Kemudian yang selanjutnya terdapat scanning. Scanning adalah tahap dalam keamanan cyber yang digunakan untuk menganalisis jaringan, sistem, dan layanan guna menemukan informasi yang berguna bagi penyerang atau profesional keamanan. Proses ini biasanya dilakukan setelah tahap recognition atau pengintaian untuk mengidentifikasi kelemahan atau celah keamanan dalam sistem target. Kemudian jenis dari scanning yang pertama ada port scanning. Port scanning mencari port terbuka dan layanan aktif untuk menemukan celah keamanan menggunakan alat seperti Nmap, Netcat, dan Angry IP Scanner. Jenis yang kedua ada network scanning. Network scanning mengidentifikasi perangkat, IP aktif, dan topologi jaringan untuk menemukan sistem rentan menggunakan alat seperti Wireshark, Zenmap, dan Advanced IP Scanner. Dan yang ketiga ada web application scanning. Web scanning mendeteksi kelemahan seperti SQL, injection, dan XSS menggunakan alat seperti Persuade, Aweber, Zep, dan Acunetics. Kemudian langsung pada cara kerja dari scanning ini. Nah, kemudian untuk praktikum yang kedua yaitu praktikum scanning. Untuk langkah pertamanya, buat jaringan dua komputer di CNS3 yang PC1 sebagai server dan PC2 sebagai klien. Selanjutnya kita buka CNS3 dan kita buat new blank project. Misalnya kita namai sebagai coba praktikum. Oke. Nah, kemudian kita bisa menambahkan sebanyak 2 PC. Dimana pada PC yang pertama itu adalah server dan PC yang kedua adalah klien. Kemudian kita sambungkan antara PC1 dan PC2. Kemudian kita jalankan. Nah, proses ini membutuhkan cukup waktu, jadi kita harus menunggunya. Nah, kemudian kita bisa setting IP pada PC1, dimana IP address-nya itu terdapat 192.168.1.1. Kemudian subnet mask-nya itu 255.255.255.0. Kemudian di OK. Sambil menunggu kita bisa setting IP di PC yang kedua juga. Caranya sama. Namun pada IP address-nya kita menggunakan 192.168.1.2. Kemudian subnet mask-nya 255.255.0 dan OK. Kita tunggu juga sampai saling terhubung. Kita close saja. Nah, ini sudah terconnect. Untuk mengecek apakah PC1 dan PC2 sudah terhubung, kita bisa melalui command prompt seperti biasa. Command prompt, kemudian kita ping pada PC2. Kemudian, nah ini sudah terhubung ya antara PC1 dan PC2. Kita cek juga di PC2, kita mencoba ping PC1.
Nah, ini juga berarti PC2 sudah berhasil terhubung dengan PC1. Kemudian langkah yang kedua, install PC1 dengan SAMBP. Pilih start, kemudian my dokumen. Nah, kita drag and drop dari file yang sudah kita download. Pertama saya menekan SAMBP di PC1. Kita install dulu SAMBP nya. Ya, next. Nah, untuk cara kerjanya itu terdapat skenario percobaan. Langkah pertama, jalankan servis di PC1, Apache, MySQL, dan FileZilla. Jadi hanya centang di bagian 3 itu saja, yang lainnya tidak usah di checklist. Dan next, dan kita tunggu prosesnya. Dan proses ini terhitung agak lama. Sambil menunggu, kita bisa melanjutkan praktikum yang kedua, yaitu install PC2 dengan Freeport Scanner. Pada PC2 kita start kemudian my dokumen. Nah, saya juga sudah mendownload Freeport Scanner-nya. Nah, sudah berhasil terpindahkan, jadi kita install next, terus finish. Nah, sudah berhasil. Untuk Freeport ini memang lebih cepat dibandingkan dengan SAMBP, jadi kita tetap menunggu SAMBP nya terinstall dulu. Nah, ini sudah berhasil terinstall. Kita finish, kemudian di saja, yang di run juga. Nah, ini terdapat 3 modul, yaitu Apache, MySQL, dan FileZilla. Nah, kita ubah dulu pada Freeport-nya, kita ubah jadi IP address dari PC1. Kemudian untuk TCP ports-nya kita start dulu untuk mengetahui port dari Apache, MySQL, dan FileZilla. Kita start ke tiga-tiganya. Nah, kemudian untuk Apache itu ada 80, kemudian untuk MySQL ada 3306, dan FileZilla ada 21. Kemudian kita scan. Nah, ini untuk IP address-nya sudah hijau semua, artinya port yang dituju sudah menerima. Nah, kemudian langkah yang keempat itu ada stop service MySQL, lalu ulangi langkah 2 dan ketiga. Jadi kita coba untuk memutuskan atau men-stop, misalnya pada misalnya kita ingin stop pada FileZilla dan MySQL, atau kita stop semuanya dan kita scan ulang. Nah, ini berarti portnya tidak diterima ya, karena tandanya port statusnya close. Nah, kita coba nyalakan untuk Apache dan MySQL. Jadi yang port 80 itu milik Apache, itu bisa tersambung antar portnya, dan milik MySQL juga tersambung. Namun untuk yang milik FileZilla itu portnya tidak bisa tersambung karena belum kita start. Sekian praktikum dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.